Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Malam Ibu. Malam Ibu. Em, Maaf ya, pembelajaran kali ini Ibu pindahkan ke via Zoom malam hari karena tadi pagi Ibu ada kepentingan yang dapat mengganggu aktivitas pembelajaran kita. Baik, sebelumnya apa kabar kalian semua? Alhamdulillah Ibu. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, eh, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa dulu. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita yang tertunda. Eh, Kali ini kita masuk materi baru yaitu mengenai motor DC kompon. Lanjut. Lanjut. Baik, pada motor DC kompon ini Ibu akan menjelaskan sedikit nanti mengenai pengertian, karakteristik, prinsip kerja, dan juga jenis-jenisnya. Lanjut. Baik, sebelum kita masuk kepada apa itu motor DC kompon, kita akan ulang kembali pelajaran sebelumnya mengenai motor DC. Motor DC ini memerlukan suplai tenaga yang searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut dengan stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut dengan rotor sebagai bagian yang berputar. Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar dan pada medan magnet, maka akan timbul tegangan atau GGL yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putarannya, sehingga merupakan tegangan bolak-balik. Prinsip kerja dari arus searah adalah membalik pasa tegangan dari gelombang yang mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator. Dengan demikian, arus yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet. Bentuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar bebas di antara kutub-kutub magnet permanen. Sebelumnya, sebelum Ibu jelaskan juga kita kan kemarin sudah mempelajari apa itu motor DC dan beberapa jenis dari motor DC. Baik, lanjut. Baik, adapun prinsip kerja dari motor DC ini ialah jika arus lewat pada suatu konduktor akan timbul medan magnet yang disebut dengan konduktor. Arah medan magnet yang ditentukan oleh arah aliran arus pada konduktor. Aturan genggaman tegangan kanan bisa dipakai untuk menentukan arah garis flux di sekitar konduktor. Genggam konduktor dengan tegangan kanan dengan jempol mengarah pada arah aliran arus listrik. Maka jari-jari Anda akan menunjukkan arah garis flux medan magnet yang membawa arus mengelilingi konduktor. Itu merupakan adalah prinsip kerja dari motor DC. Lanjut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa mekanisme kerja dari motor DC secara umum. Yang pertama adalah arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Yang kedua, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torku untuk memutar kumparan. Yang ketiga adalah motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putarannya yang lebih seragam, dan medan magnetnya yang dihasilkan oleh susunan elektronik yang disebut dengan kumparan medan. Lanjut.
Lanjut. Sekarang kita masuk kepada inti pembelajaran, yaitu mengenai motor DC compound. Sebelumnya motor DC compound ini merupakan salah satu bagian dari motor DC. Namun pada motor DC compound ini merupakan penggabungan dari motor DC seri dan motor DC shunt atau paralel. Motor DC jenis compound ini menggunakan lilitan seri dan lilitan shunt yang umumnya digabungkan sehingga medan-medannya bertambah secara kumulatif. Hubungan dua lilitan ini menghasilkan karakteristik pada motor medan shunt dan motor medan seri. Baik, Ibu lanjut. Sekarang kita masuk kepada karakteristik motor DC compound. Putaran pada motor dengan menguat terpisah relatif konstan. Penurunan kecepatan akibat perubahan beban sangat kecil. Hal ini disebabkan karena fluks medan pada motor relatif konstan dan tahanan jangkar RA sangat kecil. Sehingga penurunan kecepatan antara tanpa beban dan beban penuh adalah kecil, sehingga motor bisa dikategorikan sebagai motor yang mempunyai kecepatan tetap. Karakteristik motor compound berada di antara karakteristik motor seri dan motor shunt atau paralel. Sedangkan berdasarkan arah melilit, penguat medannya motor compound bisa dibagi atas compound lawan dan juga compound. Baik, sebelum kita masuk ke tipe motor DC compound, apakah anak-anak Ibu ada pertanyaan mengenai pengertian dan juga karakteristik motor compound? Sampai di sini belum ada, Bu. Baik, Ibu akan lanjut kepada tipe motor DC compound atau jenis DC motor compound. Yang pertama, dia mempunyai dua tipe, yaitu motor DC compound panjang dan motor DC compound pendek. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai motor DC compound panjang. Terlihat pada gambar di sebelahnya, pada motor DC penguat compound panjang ini, kumparan medan serinya terhubung secara seri terhadap kumparan jangkarnya dan terhubung paralel terhadap kumparan medan shunt-nya. Rangkaian ekivalen motor DC penguat compound panjang dapat dilihat pada gambar di sebelah. Anak-anak Ibu bisa melihat gambarnya, yaitu dia terpasang seri terhadap kumparan jangkarnya dan terhubung paralel terhadap kumparan medan shunt-nya. Di sini pada rangkaian motor DC compound panjang ini kita bisa melihat atau mencari tegangan totalnya, yaitu EA ditambah IS kali RS ditambah IA ditambah RA. Dapat dilihat di bawah. Baik, lanjut. Yang kedua adalah jenis motor DC compound pendek. Pada motor DC penguat compound pendek ini, kumparan medan serinya terhubung secara paralel terhadap kumparan jangkar dan kumparan medannya, yaitu dia berbanding terbalik dengan motor DC compound panjang yang tadi. Kalau DC compound panjang itu dia terhubung seri, sedangkan ini dia terhubung secara paralel terhadap kumparan jangkarnya. Dan rangkaian ekivalen motor DC penguat compound pendek ini dapat anak-anak Ibu lihat di sebelahnya, yaitu dia terhubung paralel terhadap kumparan jangkarnya. Dan di sini kita dapat mencari F totalnya dengan persamaan EA ditambah IS dikali RS tambah IA dikali RA. Lanjut. Pada kesempatan kali ini juga berhubung karena waktu juga sudah larut malam, Ibu juga cuma membahas satu materi untuk materi tambahan untuk kalian. Di sini dapat kita simpulkan
Pada anak-anak Ibu ada satu orang yang ingin membacakan atau menyimpulkan materi kali ini? Kepada Muhammad Fajri dipersilahkan. Oke, Bu. Bacakan itu yang di depan aja kan, Bu? Ya. Oke. Motor DC Kompon merupakan penggabungan dari motor DC seri dan motor DC Sun. Motor DC jenis Kompon, motor DC ini menggunakan lilitan seri dan lilitan Sun, yang umumnya digabung sehingga medan-medannya bertambah secara kumulatif. Karakter dari motor DC tipe Kompon atau gabungan ini adalah makin tinggi persentase penggabungan, yaitu persentase gulungan medan yang dihubungkan secara seri, maka tinggi pula torque Q, penyalaan awal yang dapat ditangani oleh motor ini. Motor kompon mempunyai dua tipe, yaitu motor kompon panjang dan motor kompon pendek. Terima kasih kepada Muhammad Fajri. Nah, begitu kesimpulan pada pertemuan kali ini, dan Ibu juga mempunyai beberapa contoh soal. Mungkin karena hari juga udah larut malam, Ibu cuma hanya memperlihatkan untuk soalnya. Nanti Ibu akan kirim ke grup kelas kalian. Nah, berikut adalah beberapa contoh soalnya. Itu di sini kita mencari daya output yang dibangkitkan oleh jangkar, yaitu P output, dan juga mencari GGL atau EMP. Lanjut. Mungkin sekian penjabaran tentang materi pada malam hari ini. Pada anak-anak Ibu ada pertanyaan yang mau diajukan mengenai materi ini? Izin bertanya, Bu. Ya, Sarah Yandrias. Motor kompon ini fungsinya apa, Bu, di kehidupan Bu? Baik. Motor DC Konven ini kan hampir sama dengan motor DC biasa, yaitu motor yang dapat mengubah gerak atau aliran arus menjadi gerak mekanik. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari mungkin kita dapat melihatnya menggunakan pada kipas angin, bor listrik, atau benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Udah? Paham, Sarah Yandrias? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Masih ada yang lain? Mungkin karena hari juga sudah larut malam ya. Materi juga untuk kali ini udah Ibu jelaskan. Mungkin yang lain juga jika ada yang kurang paham, kita bisa kalian bisa bertanya di grup, kita bisa saling menjawab atau saling berbagi informasi di grup pembelajaran kita ya. Baik, jika Ibu ada salah, Ibu minta maaf ya untuk materinya. Nanti Ibu bagikan di grup pembelajaran kita. Sekian dari Ibu untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.